wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apriliana dengan NIM 4342410022 dari kelas TI B7 Praktikum. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengerjaan saya pada modul 7, yaitu generate barcode, generate QR code, dan akses kamera. Nah, ini saya lakukan pada sistem framework Laravel. So, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke code-nya, saya akan menjelaskan secara general penugasan pada modul 7 ini. Di mana pada modul 7 ini itu membahas tentang 3 teknologi yang sering dipakai di aplikasi modern. Yang pertama, barcode, yang kedua, QR code, dan yang ketiga yaitu akses kamera via browser. Nah, sebelum masuk ke studi case-nya, saya jelaskan dulu perbedaan mendasar antara barcode dan QR code. Di mana barcode itu menyimpan data dalam satu dimensi, yaitu hanya berupa garis-garis vertikal, sehingga kapasitas terbatas, hanya sekitar maybe 20-25 karakter saja. Sedangkan untuk QR code itu menggunakan 2 dimensi berupa kotak-kotak pixel, sehingga bisa menyimpan data jauh lebih besar dan lebih mudah di-scan dari berbagai sudut. Nah, untuk akses kamera sendiri, saya menggunakan HTML5 yang sudah menyediakan API bernama GetUserMedia yang memungkinkan browser untuk mengakses kamera perangkat secara langsung tanpa plugin tambahan. Nah, inilah yang kita manfaatkan di study case ketiga. Nah, pada modul ini terdiri dari 3 study case. Study case pertama yaitu menambahkan barcode pada PDF label harga barang yang di atas nomor ID barang. Untuk study case kedua yaitu menampilkan QR code berisi ID pesanan setelah customer berhasil menyelesaikan pembayaran mid-trans. Study case ketiga yaitu membuat fitur data customer lengkap dengan pengambilan foto via kamera dan 2 metode penyimpanan foto yang berbeda, yaitu PET dan block. Nah, di sini saya juga menggunakan library yang saya install, yaitu untuk barcode, saya pakai Pixar/PHP barcode generate. Yang kedua, untuk QR code, saya menggunakan library Android/QR code. Dan untuk akses kamera, saya menggunakan HTML5 GetUserMedia API bawaan browser tanpa library tambahan. Mungkin itu penjelasan saya secara general dari penugasan modul 7. Sekarang kita masuk ke penjelasan code-nya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan code-nya, di mana yang pertama saya akan menjelaskan code pada study kasus pertama, yaitu generate barcode. Nah, pada perubahan code ini ada di 2 file, yaitu barang controller dan juga pada print label blade. Nah, pada barang controller ini saya tambahkan import barcode generate to generator. Di barang controller ini saya tambahkan import barcode generator PNG dari library picture di bagian atas file. Nah, kemudian kita ke metode print label ini, yang dimana ini sudah ada pada modul sebelumnya. Saya tambahkan blok generate barcode sebelum baris PDF load view ini, di mana saya buat instance barcode generator PNG, lalu saya loop semua data barang, di mana setiap ID barang di-generate menjadi barcode dengan tipe code underscore 128. Nah, nanti hasilnya di-encode ke base 64 dan disimpan ke array barcode dengan key ID barang.
Nah, array ini kemudian dikirim ke view bersama data yang sudah ada. Nah, ini nih, kenapa saya memakai PNG bukan SVG? Karena saya coba sebelumnya barcode generator SVG. Nah, barcode-nya itu tidak muncul di PDF. Ternyata DOM PDF-nya itu tidak support rendering CFG inline. Jadi, solusinya saya menggunakan PNG yang di-encode base 64. Nah, kita lanjut ke view print label, di mana saya tambahkan CSS untuk kelas label barcode dengan ukuran width-nya 30, height-nya 8. Lalu, di dalam setiap sel tabel label, saya tambahkan div label barcode berisi tag image dengan CRC base 64 dari array barcode. Posisinya tepat di atas div ID barang. Nah, sekarang kita lihat hasilnya langsung. Di sini saya buka halaman barang di dashboard admin. Kemudian saya pilih 3 barang, saya checklist saja. Kemudian saya klik cetak label PDF, kemudian kita tunggu. Nah, setiap label menampilkan barcode 128 di atas ID barang. Lanjut ke penjelasan code study case kedua, yaitu generate QR code. Nah, pada code ini perubahan code-nya ada di file customer order controller dan juga view status. Nah, di bagian atas controller, saya tambahkan 4 import dari library Android, yaitu terdapat kelas QR code, kemudian PNG writer, encoding, dan error correction level. Nah, kemudian kita pergi ke metode status, di mana metode status yang sebelumnya hanya mengambil data pesanan, sekarang saya tambahkan logika generate QR code. Nah, ini. Yang pertama, saya inisialisasi variabel QR base 64 dengan nilai 0. Lalu saya cek apakah status bayar pesanan sama dengan 1 alias sudah lunas. Jika iya, baru saya generate QR code dengan data berupa ID pesanan yang di-cache ke string. Kemudian saya set error correction level ke high. Ini artinya QR code tetap bisa dibaca meskipun sebagiannya rusak atau terhalang. Nah, hasilnya di write ini menggunakan PNG writer di encode ke base 64 dan dikirim ke view sebagai variabel QR base 64. Jika pesanan masih pending, QR base 64 tetap 0 dan QR code tidak akan ditampilkan. Nah, kemudian pergi ke file status.blade.php, di mana di view status saya tambahkan blok kondisional, yaitu if yang mengecek 2 hal, yaitu status bayar harus 1 dan QR base 64 tidak boleh 0, di mana di dalamnya hanya tag image sederhana dengan CRC base 64 dan keterangan ID pesanan di bawahnya. Sekarang kita demo study case kedua. Di sini saya buka halaman customer order sebagai guest. Kemudian saya memilih vendor. Kemudian saya memilih menu buat pesanan. Kemudian klik hasil. Kemudian akan ke redirect ke halaman pembayaran. Nah, kemudian kita klik bayar sekarang. Kita pilih pembayarannya. Kita copy virtual account number-nya.
Kemudian kita pergi ke simulator payment-nya. Di sini kita paste saja invite, kemudian kita pay. Nah, setelah successful dan settlement, maka aplikasi redirect ke halaman status. Nah, ini. Nah, maka akan muncul invoice yang berstatus lunas. Dan QR-nya muncul di bagian bawah berisi ID pesanan. Ini bisa di-scan untuk verifikasi pesanan. Kemudian kita lanjut untuk penjelasan code pada studi kasus ketiga, yaitu akses kamera dan data customer. Di mana di sini saya membuat beberapa file, di mana kita mulai pada model. Di sini terdapat model customer. Nah, ini hal yang paling penting adalah aksesor get photo blob atribut. Ini saya tambahkan karena PostgreSQL mengembalikan data by T sebagai PHP resource stream, bukan string biasa. Nah, jika tanpa aksesoris ini, photoblob tidak bisa ditampilkan di browser. Maka aksesoris ini otomatis mengkonversi stream ke binary string menggunakan stream underscore get underscore contents setiap kali properti photoblob diakses. Di sini saya membuat controller customer controller, di mana kita move ke method store blob. Nah, ini metode ini, store blob ini, itu menangani penyimpanan foto sebagai blob. Nah, foto dari form dikirim dalam format base64. Kemudian saya strip header data image dulu dengan bridge underscore replace, lalu decode ke binary. Nah, disinilah kendala yang saya alami, di mana binary data tidak bisa langsung disimpan ke Postgres karena akan error atau invalid byte sequence UTF-8. Nah, solusi yang saya terapkan yaitu binary di-encode ulang ke format hex dengan prefix backslash strip x diikuti bin 2 hex. Nah, format ini itu akan dipahami oleh Postgres untuk tipe data by T. Nah, kemudian kita move ke storePad. Nah, pada metode storePad ini jauh lebih simpel, di mana setelah decode base64, ini foto langsung disimpan sebagai file PNG ke folder storage menggunakan storage disk public. Yang disimpan ke database hanya pad filenya saja, bukan binary data. Nah, pendekatan ini lebih ringan untuk database, tapi memerlukan manajemen file yang di storage servernya. Nah, kemudian kita move ke file tambah blob.blade.php. Ini adalah file view. Nah, kita fokus ke JavaScript-nya ini, yaitu untuk menangani akses kamera menggunakan HTML5 get user media, di mana kamera dibuka saat model ditampilkan dan dihentikan saat model ditutup agar tidak memboroskan resource. Kemudian fungsi ambil foto men-capture frame dari video ke kanvas. Fungsi simpan foto mengkonversi kanvas ke base64 lalu menyimpannya ke hidden input dan menampilkan preview di form utama. Nah, di sini tidak lupa saya tambahkan menu customer di sidebar. Kita pergi ke file sidebar. Ini. Di mana saya tambahkan menu customer dengan collapse submenu di dalam blok isAdmin. Kemudian active state di detection menggunakan request.
karena prefix root-nya saya buat data customer, bukan customer, di mana itu untuk menghindari konflik dengan root payment gateway yang sudah pakai prefix customer. Ini kita bisa lihat ke file web. Nah, ini saya prefix-nya menggunakan data customer. Kemudian kita lanjut demonya untuk melihat hasilnya. Di sini saya sudah membuat untuk halaman data customer, nah di mana bisa menambahkan customer. Kemudian akan muncul form untuk menambah customer. Kita isi saja. Nah, di sini ada file untuk foto, yaitu kita bisa klik ambil foto. Kemudian akses kamera akan muncul, kita bisa klik. Nah, maka capture-nya akan muncul sebelah kanan. Kemudian kita simpan foto saja. Dan kita simpan data. Nah, data sudah tersimpan dan muncul ke halaman ini. Nah, itu tadi demo lengkap beserta penjelasan code untuk modul 7. Jadi, ringkasannya pada studi kasus 1 berhasil menampilkan berkode code 128 pada PDF label harga menggunakan library Pixar dengan output PNG base 64 agar kompatibel ke DOM PDF. Kemudian, untuk studi case kedua, yaitu berhasil menampilkan QR code di halaman status pesanan setelah melakukan pembayaran menggunakan Mitrans, settlement menggunakan library Android dengan error correction level high. Kemudian untuk studi kasus 3, berhasil mengimplementasikan akses kamera menggunakan HTML5 get user media dengan dua metode penyimpanan foto yang berbeda, yaitu blob yang dimana langsung di database Postgres dan filepath di storage Laravel. Nah, I think penjelasan saya enough. Sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.